Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Ya, saya bersyukur Tuhan izinkan kita ada kembali bersama malam ini untuk dapat memuliakan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, tema firman Tuhan hari ini bisa dimunculkan langsung Pak Aldo. Ya, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Coba sama-sama kita ulangi, 2, 3. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Jadi menjadi satu kehormatan kita diizinkan untuk melayani Tuhan. Ada 3 poin yang saya akan bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah serving God is the principle of the kingdom of God. Melayani Tuhan adalah prinsip kerajaan surga. Serving God is the principle of the kingdom of God. Melayani Tuhan adalah prinsip kerajaan surga. Tuhan mau kita semua melayani Dia. Tuhan mau kita semua yang sudah diselamatkan melayani Dia. Dengan cara bagaimana kita melayani Dia? Coba kita memperhatikan dulu ayat yang pertama, Filipi pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat 16. Filipi pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat 16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan bernoda di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di tengah-tengah mereka seperti bintang-bintang di langit. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berberkah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Katakan amin. Catatan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada zaman itu, dan firman itu juga berlaku untuk kita pada zaman sekarang ini, yaitu kita terima pelayanan itu karena prinsip. Jadi Raja Paulus memberikan peringatan, nasihat kepada jemaat Filipi dan kepada jemaat pada akhir zaman ini, yaitu untuk kita. Untuk apa? Kita menerima pelayanan karena itu adalah merupakan prinsip kerajaan surga. Principle of kingdom of God. Yaitu apa? Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Artinya apa? Dengan rela kita melayani Dia. Kenapa harus demikian? Karena kita menerima semuanya dengan apa? Dengan gratis. Kita menerima semua dari Tuhan itu secara gratis. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang lebih dari yang dapat kita lakukan. Tuhan hanya mau kita melayani Dia. Ini rupanya mic-nya kurang bagus. Cek 1. Iya. Jadi Tuhan mau supaya kita melayani Dia tanpa ada pemaksaan, tanpa ada. Tuhan mau kita melayani Dia
tanpa ada paksaan, tanpa ada rasa berat hati. Ada amin? Haleluya. Begitu dapat tugas, terima kasih sama Tuhan Yesus. Saya masih diberikan tugas dan tanggung jawab. Jangan takut. Kita tidak dituntut untuk melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Tuhan itu bukan Tuhan yang pemaksaan, saudara. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk kita dapat memilih mana yang terbaik yang kita lakukan untuk kepentingan dan untuk tujuan yang baik. Dan juga kita dapat memilih yang juga berlawanan dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Itu enggak pernah paksa, Pak. Tuhan berikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Diberikan larangan memang, diberikan ultimatum, iya. Tetapi lagi-lagi Tuhan memberikan kehendak bebas. Dan mereka bisa memilih mengikuti iblis, ya jatuh dalam dosa. Mengikuti Tuhan, ya hidup dalam kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya. Jadi dalam ketiga ayat yang kita baca ini, lakukan segala sesuatu dengan tanpa bersungut-sungut, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kamu tiada beraib dan bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Jadi kita hidup di zaman ini, zaman yang dikatakan adalah zaman yang sesat dan yang apa? Yang bengkok hatinya. Tapi percayalah bahwa kita hidup dengan hati yang lurus, tidak bengkok. Katakan amin. Dan ketika kita terus melakukan bagian itu, maka dia melanjutkan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bilang sama sebelahmu, kamu adalah bintang yang bersinar. Bilang sama sebelahmu, kamu adalah bintang yang bersinar. Amin. Haleluya. Bintang bersinar itu harus dewasa. Bukan seperti anak kecil, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit tersinggung tabola bale. Katanya orang NTT, tabola bale, tersinggung cungkil bale. Enggak, kita ini orang dewasa. Kalau anak kecil diambil permennya, nangis gak? Nangis. Tapi kalau orang dewasa tidak diambil permennya, malah orang dewasa bilang, ini tak kei permen. Betul? Itu bedanya anak kecil dengan orang dewasa. Bedanya juga ketika kita dewasa di dalam roh, di dalam iman, dan kita kanak-kanak di dalam roh dan dalam iman. Dan saya melihat semua jemaat Tuhan di tempat ini luar biasa. Amin. Semua dewasa di dalam roh, semua dewasa di dalam iman. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua, mengapa kita harus melakukan tugas ini? Mengapa, saudara? Kenapa kita harus melakukan tugas pelayanan? Yang pertama, yang kedua, Efesus 2 ayat 10 mengatakan apa? Coba baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Kalau kita buatan Allah, kita pasti mau melakukan tugas Allah, pekerjaan Allah. Katakan amin. Kalau kita buatan iblis, otomatis kita nggak mau melakukan tugasnya Allah. Pasti kita melakukan tugas iblis. Tetapi kita adalah buatan Allah. Dilanjutkan apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan apa? Baik, bukan pekerjaan kejahat.
untuk melakukan pekerjaan baik apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam apa? Kita hidup di dalam apa? Dalam Tuhan, dalam pekerjaannya tadi itu. Artinya apa? Setiap orang yang hidup harus memiliki fungsi. Ada amin? Benda mati ada fungsinya enggak? Ada. Ada. Tapi benda mati ada fungsinya kalau itu diolah, dikelola, dan dibuat oleh tangan manusia. Mimbar ini ada fungsinya. Tapi ini buatan tangan manusia. Betul? Kita ini buatan tangan siapa? Buatan tangan Allah. Mimbar ini buatan tangan manusia. Diperuntukkan untuk kepentingan manusia. Kita buatan tangan Allah diperuntukkan untuk kepentingan, katakan Allah. Katakan amin. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaannya, di dalam melakukan pekerjaan tadi itu, saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca lagi 2-3. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu tidak mendapat gaji dari gereja. Ketika kita melayani Tuhan, mungkin tidak dapat gaji dari gereja. Justru gereja butuh uang untuk bisa membangun. Membangun apa? Membangun gedung, membeli barang-barang untuk yang ada di dalam bait Allah itu. Waktu zaman Salomo itu membeli barang-barang yang paling indah, yang paling mahal, yang paling mewah untuk ditempatkan di dalam bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu adalah bait Allah yang termegah, yang sangat mewah. Itu bait Allah yang kelihatan berupa bangunan, saudara. Salomo butuh uang gak? Butuh. Waktu itu banyak orang-orang yang membantu Salomo. Oleh karena kebesaran dan hikmat yang dimiliki oleh Salomo, semua orang menjadi kagum, datang memberikan persembahan untuk Tuhan. Tempat ibadah kita butuh. Kita masih punya gedung yang kita dapat gratis. Kita butuh gedung punya sendiri. Kita butuh gedung, bisa beli tanah, bisa bangun gedung. Tapi dengan jemaat yang sedikit bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Oh, bisanya agak ragu-ragu. Bisa nggak, saudara? Bisa kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang mau bekerja sama dengan kita. Tuhan mau tapi kita nggak mau, jalan nggak? Nggak bisa. Ketika Yunus diperintahkan, Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Yunus lari ke mana? Tarsis. Disuruh ke kiri, ke kanan. Disuruh ke kanan, ke kiri. Pekerjaan bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Pelayanan pemberitaan Injil nggak bisa jalan. Ketika Rasul Paulus ditangkap Tuhan di Damsyik, matanya dibutakan oleh Tuhan. Karena Tuhan suruh. Sebelumnya kan dia menjadi seseorang yang suka menangkap orang-orang Kristen, anak Tuhan, pengikut Kristus. Dan juga dia menyetujui pada waktu Stefanus dibunuh. Stefanus adalah martir pertama yang dibunuh. Dan itu atas persetujuan Rasul Paulus. Bapak Ibu perhatikan. Ketika Tuhan bertemu dia di Damsyik, Tuhan bilang, kamu akan kujadikan hambaku untuk melepaskan bangsa-bangsa. Kamu akan kujadikan rasulku.
Tidak sampai di situ. Panggilan Rasul Paulus diteguhkan lagi ketika Tuhan Allah, Tuhan Yesus sendiri yang datang kepada Ananias dan diberitakan hal itu. Kamu datang kepada Rasul Paulus, kepada Saulus, bahwa dia akan kujadikan menjadi nabi, kujadikan rasul untuk membebaskan raja-raja dan bangsa-bangsa. Dan kemudian engkau meletakkan tangannya supaya matanya yang buta itu melek. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Kalau Rasul Paulus enggak mau matanya melek enggak? Enggak mau, enggak tidak melek, tetap buta. Makanya Tuhan itu pekerjaannya bisa jalan kalau ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Ada amin, saudaraku? Haleluya. Tuhan itu baik. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia, saudara. Jangan belum apa-apa sudah takut. Loh, gak ada pemaksaan di sini, saudara. Orang yang paling brengsek, yang paling berusak pun saya terima dia. Orang nggak dianggap oleh orang lain di sini saya rangkul dia. Karena kita dipanggil untuk itu. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk merawat orang-orang yang punya Mercedes, yang punya Mercy, yang punya BMW, yang punya rumah mewah, yang punya uang banyak. Enggak. Kita nggak layak kalau orientasi kita itu untuk itu. Kita melayani Tuhan. Hamba Tuhan dipanggil untuk melayani Tuhan itu kepada semua orang, suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, mau rambutnya lurus, rambut keriting, mata sipit, mata bulat, rambut coklat, rambut hitam, rambut merah, rambut hijau, semua diterima, amin. Loh, kita nggak dibedakan sama Tuhan. Loh, kita semua dicinta sama Tuhan. Kita semua disayang sama Tuhan. Kenapa manusia membuat perbedaan dalam hatinya? Kenapa manusia membuat perbedaan ketika datang orang yang kelihatan kaya, tumpahannya motornya larang ya? Monggo Pak, silakan dulu depan. Begitu datang yang biasa-biasa pakai pakaian basi-basi, tolong dulu di belakang sana ya. Kasih sayang cinta yang kita tanamkan di sini adalah kasih sayang, kasih agape yang diberikan Yesus kepada kita. Karena itu jangan membuat perbedaan itu dalam hidup kita dan pelayanan kita. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, poin yang terakhir. Semua itu adalah bagian dari ibadah. Katakan bersama-sama. Ulangi 2, 3. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah itu tidak hanya di sini. Kita perhatikan apa pengertian ibadah. Di sini saya hanya sampaikan 2 saja, yang secara sederhana. Ya, saya tidak terlalu mendeskripsikan secara teologi yang terlalu dalam. Saya mengubah secara sederhana supaya Bapak Ibu paham. Yang pertama, persekutuan dengan Tuhan secara, jadi ibadah itu artinya persekutuan dengan Tuhan secara bersama. Seperti malam ini, di gedung ini. Kemudian kita menaikkan pujian dan penyembahan. Kemudian apa? Bersama orang-orang kudus secara korporat, bersama-sama. Mendengarkan firman Tuhan. Karena firman itu apa? Mengajar kita. Kemudian firman itu mendidik kita. Dan kemudian firman itu mendewasakan kita agar kita mengalami pertumbuhan iman secara rohani. Katakan amin. Itu tujuan atau arti pengertian dari ibadah yang pertama. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pekerjaan yang kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita kerjakan, semua itu adalah bagian dari ibadah. Ada amin? Ketika kita keluar dari tempat ini, ada seseorang yang kecelakaan di luar sana,
kita berhenti, kita menolong dia, mengangkat dia, kita bawa ke rumah sakit, itu ibadah nggak? Itu ibadah. Ketika tetangga kita nangis, gak bisa makan, dia gak punya beras, lalu kita bawakan beras, kita bawakan dia lauk, kita bawakan dia nasi, atau apa yang kita punya di rumah, kita kasih sama dia, itu ibadah nggak? Ibadah. Semua bentuk pekerjaan yang kita lakukan di luar gedung ini adalah ibadah. Tetapi ibadah di dalam gedung ini tujuannya adalah mengajar, mendidik, mendewasakan kita dalam pertumbuhan iman ke arah Yesus Kristus secara sempurna. Seperti Yesus yang adalah sempurna. Jadi ibadah itu penting gak? Penting gak ibadah itu? Coba kita lihat ayatnya. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Baca bersama. 2, 3. Olahraga itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala, karena mengandung baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah yang tadi, yang kedua poin tadi, baik kita lakukan di sini, baik kita lakukan di luar gedung ini, semua bentuk ibadah kita itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berguna dalam segala hal. Olahraga berguna, main badminton berguna, lari berguna, jogging berguna, senam berguna. Semua bentuk kegiatan fisik yang disebut dengan olahraga, ya, yang berhubungan dengan fisikal, itu berguna. Penting dalam segala hal. Amin. Berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau olahraga kita masih malas-malas, ya nggak apa-apa. Tapi saya melihat anak-anak Tuhan di sini rajin, luar biasa. Katakan amin. Hampir tidak ada yang tidak. Tapi tujuan datang ke depan, kita akan mengajak teman-teman kita yang sudah lama tidak ibadah, anak-anak yang terhilang. Kita punya 5 jari. Fungsinya sama nggak? Fungsinya nggak sama. Kalau saya pakai jempol ini untuk korek hidung, lama-lama hidung saya ini lubangnya tambah besar, saudara. Kalau saya buat korek kuping nggak bisa masuk, tapi kalau kelingking, masih bisa masuk. Betul nggak, saudara? Haleluya. Fungsinya nggak sama, tetapi sama penting nggak? Sama penting nggak? Sama penting. Nah, kehidupan di dalam gereja, anak-anak Tuhan kita seperti 5 jari ini. Ada yang besar tapi pendek. Ada yang agak tinggi tapi nggak terlalu tinggi. Ada yang jari tengah ini paling tinggi, tinggi dewe. Ini disebut jari manis. Ya. Yang lainnya kok nggak jari manis gitu loh. Ini tapi nggak iri dia ini. Sama kehidupan kita di dalam gereja, dalam kekristenan itu seperti 5 jari ini. Kalau ada yang kena pisau, yang keempat ini tidak membenci yang kena pisau ini. Justru mereka sama-sama membantu untuk bisa dia ini dikasih perban, dikasih obat. Kemudian kalau dia cuci piring karena ini luka, yang tangan yang 4 ini yang bekerja, yang ini istirahat dulu. Betul nggak, saudara? Tapi yang 4 ini nggak iri. Yang ini lebih mendapat perhatian, tapi 4 ini nggak iri. Betul nggak, saudara? Bukannya ini kena luka, basah, sebuah biar jarinya 3-4. Nggak ono kayak begitu, nggak ada. Ada amin, saudaraku? Bilang aminnya keras. Ada amin nggak, saudara? Begitu. Artinya apa? Kasih itu tidak memandang. Kasih itu tidak memilih. Kasih itu tidak, sing ini api, sing ini elek. Enggak. Sama-sama, enggak ono api, enggak ono elek, podo wae. Betul enggak, saudara? Enggak ono sing sempurna. Semua kita ini punya kelebihan,
tetapi juga punya kekurangan. Sama 4 jari. Artinya di dalam kehidupan ini semua saling melengkapi. Yang punya kekurangan, yang punya kelebihan melengkapi yang punya kekurangan. Ada amin? Manusia itu bisa gak berubah? Bisa gak? Sekali lagi saya tanya, manusia itu bisa gak berubah? Jawabnya mantap gitu dong, saudara. Jangan ragu-ragu. Manusia itu bisa berubah, asal mau. Jawabannya itu bisa berubah, asal mau. Kalau nggak mau dipentung, mau diikat, mau dirantai, nggak ada seperti itu. Saya kira semua pria punya pengalaman yang sama, amin. Saya yakin Bapak Hadi punya pengalaman lebih kebok lagi, lebih banyak lagi, saudara. Haleluya. Saya masa mudanya beliau saya nggak terlalu tahu, tapi saya dengar dari teman-temannya. Beliau ini dulu juga playboy, ganteng, banyak ditaksir sama wanita-wanita cantik kan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi sekarang beda, saudara. Amin. Woi, saya lihat dia panggil istrinya apa, saudara? Yang manisnya luar biasa. Mau begitu? Jangan manggil namanya. Udah suami istri saya manggil namanya. Suatu saat ada orang bikin video makan sama istrinya di rumah makan. Biasanya istrinya dipanggil apa? Sayang. Tiba-tiba dia kerjain istrinya, panggil namanya. Misalnya namanya apa ya namanya ini? Oba. Namanya Oba lah, Oba. Tiba-tiba dia panggil namanya. Oba, kamu makan habiskan ya? Lalu ceweknya bilang, apa tadi kamu bilang? Oba. Apa tadi kamu bilang? Oba. Langsung nangis istrinya. Kamu ini kok berubah ya? Padahal cuma tes doang. Jadi manggil istri itu harus sayang. Atau papa sayang, atau mama sayang. Betul, amin saudaraku. Iya, jangan manggil orang lain sayang, manggil istrinya, manggil namanya. Jangan terbolak-balik begitu, saudara. Amin. Jangan dibolak-balik. Harus begitu. Saya lihat Pak Aldo ini juga gitu. Kalau manggil istrinya sayang. Saya lihat di HP-nya kasih nama istrinya di HP itu sayangku. Waduh. Ya begitu dong. Amin saudaraku. Iya. Gak tahu Pak Margo sama Cik Linda juga begitu ya? Dulu Pak. Dulu. Coba kamu bilang sekali lagi. Harus sayang Pak. Jangan dulu sayang, sekarang enggak. Sampai seterusnya harus sayang. Amin. Luar biasa Pak Margo. Jadi saya lihat kalau Cik Linda manggil Pak Margo itu Koko. Kalau bisa ditambah lagi Koko sayang gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Pak Margo manggil istrinya apa? Mam. Meme. Jangan cuma meme sayang. Hah? Ya, bagus banget. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Loh iya, itu lebih bagus saudara. Lebih bagus. Itu ada suasana kaku, bisa mencairkan. Apalagi panggilan yang biasanya kita nggak pernah manggil. Sayangku, aku cinta kamu. Tiba-tiba istrinya kaget. Suamiku kok hari ini kena makan apa? Dia salah makan apa mungkin? Tiba-tiba manggilnya sayangku. Biasanya nggak gitu. Loh, itu biasanya istrinya nggak perlu diminta apa-apa. Ibu, saudara, jangan di sini. Pulang sampai di rumah, di kamar berdua lakukan rekonsiliasi. Tahu rekonsiliasi? Pulihan. Mungkin ada kata-kata yang pernah menyakiti. Supaya apa? Yang mungkinnya tadinya dia simpan, akhirnya, ternyata suamiku ini, istriku ini luar biasa. Suasananya jadi indah lagi. Amin, saudara. Amin. Seperti itu. Jangan
Di tempat ini benar-benar saya ingin kita kembangkan gaya hidup, cara hidup jemaat mula-mula. Kasih sayang itu dipentingkan, diperlukan di sini. Menghormati, menghargai satu sama lain. Kita perhatikan lagi ayat yang berikutnya. Tadi 2 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Ayat 9. Kita baca lagi ayat 9, 2, 3. Tuh baca ayat 9, 2, 3. Iya, perkataan ini itu di sebelahnya sembunyi itu. Perkataan ini benar. Sembunyi itu nomor 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena itu, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi kata-kata ini benar dan patut diterima. Perkataan yang mana? Yang di atas tadi itu, yang sebelum ke bawah itu, saudara. Amin. Ibadah. Jadi kalau Bapak Gembala atau Wakil Gembala atau pelayan-pelayan yang ingatkan, ya biasanya saya lihat juga Bapak Setiawan kasih tambah dengan ayat-ayat di grup. Hari ini kita dipertemukan lagi dalam ibadah yang luar biasa penuh sukacita. Nah itu adalah ajakan, saudara. Respons harus direspon bahwa masih ada yang sayang kepada kita, masih ada yang perhatikan kita. Dia ngajak kita, ayo kita ibadah. Ada amin? Tapi ojo mari ngomong di grup, mari nanti kita ibadah sore. Tahu-tahu yang lain hadir, yang kasih pengumuman tak hadir. Ya kan? Tapi enggak. Kalau tiba-tiba dia sakit perut atau pusing, ya apa boleh buat. Waktu bikin undangan itu belum sakit. Mari itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kita malam ini. Kiranya memberkati kita, menguatkan dan menolong kita di dalam kita melayani Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan.